Game jembatan kaca telah selesai, dan yang terselamatkan hanya 3 orang dari 16 peserta. Dan di sisi lain, Hwan Junho sudah sampai ke darat dan melarikan diri dari kejaran frontman. Di sisi lain, Gi-hun dan Sanwo berdebat panas karena Sanwo telah membunuh orang, sehingga Gi-hun tak menyukai perilakunya Sanwo. Tak lama kemudian, para staf game itu datang dan ingin memberikan sebuah hadiah untuk keberhasilan mereka di game yang kelima. Sebelum itu mereka disuruh untuk mengenakan baju yang dibawa para staf yang ada di box hitam. Hwa Junho berusaha mencari sinyal di daratan tinggi untuk menelpon kepala polisi dan bersembunyi dari kejaran frontman yang bersama anggotanya. Hwa Junho meminta bantuan untuk mengirim satu regu polisi untuk menjemputnya di titik yang ia berikan. Mereka bertiga pun disajikan makanan mewah atas keberhasilan mereka di game sebelumnya. Setelah mereka bertiga telah menyantap makanannya, meja mereka pun dibersihkan oleh para staf dan tinggalkan satu pisau dengan maksud para staf menyuruh mereka untuk saling membunuh satu sama lain. Mereka pun mengambil pisau tersebut. Dan di sisi lain, Hwan Junho ditahu keberadaannya oleh para staf hingga ke tepi jurang dan dikepung oleh anggotanya frontman. Tak lama kemudian, frontman membukakan topengnya dan ternyata itu adalah kakaknya yang selama ini ia cari. Kakaknya pun mengajak adiknya untuk bergabung bersamanya. Namun, adiknya menolak dengan terpaksa untuk menjaga kerahasiaan game itu, dan pulaunya, ia pun ditembak oleh kakaknya dan jatuh ke jurang. Gi-hun pun mendatangi Sae-beok yang sedang tidur. Namun, Sae-beok mengira kalau Gi-hun akan membunuhnya. Ia pun mengatakan tujuannya mengambil pisau itu untuk menjaga diri dari Sanwoo yang sangat kejam sama orang. Lantas, mereka berdua pun berbincang tentang keluarga mereka dan berharap bisa membawa uang itu pulang untuk menyelesaikan masalah mereka. Sae-beok pun menyuruh Gi-hun untuk berjanji kepadanya untuk menjaga adiknya jika dia yang memenangkan game ini. Gi-hun yang baik hati pun mengatakan kalau mereka berdua akan keluar bersama-sama. Tak lama dari itu, Sanwoo terlihat telah tertidur. Gi-hun pun kepikiran untuk membunuh Sanwoo, namun ia dicegah oleh Sae-beok karena Gi-hun bukanlah seorang pembunuh. Tak lama dari itu, Gi-hun mengetahui kalau Sae-beok terluka parah, sehingga dia pun berniat meminta bantuan dengan para staf game itu. Namun sangat disayangkan, saat Gi-hun meminta bantuan ke staf itu, dirinya kaget melihat peti dan ternyata Sanwoo membunuh Sae-beok tanpa sepengetahuan Gi-hun. Akibat dari itu, Gi-hun pun menyimpan dendam dengan Sanwoo. Permainan akhir segera dimulai. Sebelum itu, mereka berdua disuruh untuk memilih antara segitiga dan kotak. Dan apabila koinnya mengenai salah satu gambar tersebut, dia akan disuruh memilih antara penyerang atau penjaga. Lantas, Gi-hun yang memiliki dendam terhadap Sanwoo memilih untuk menjadi penyerang. Mereka pun diberitahukan peraturan di game final ini. 첫째, 공격자가 오징어 그림 안으로 들어가서 참가자가 사망한 상태를 말합니다. Most physical and violent. So any kind of violence is allowed. Permainan pun dimulai. Gi-hun pun berpura-pura memperbaiki sepatunya untuk mengambil pasir dan melangkah maju ke lingkaran dan melempari pasir ke wajah Sanwoo hingga dia berjalan ke lingkaran selanjutnya. Sanwoo pun mengatakan kalau dia dengan sengaja membunuh Sae-beok untuk menghentikan Gi-hun memberhentikan permainannya. Karena Sanwoo tahu kalau Gi-hun akan merelakan apapun demi menyelamatkan seseorang, termasuk untuk menghentikan game tersebut dengan polling suara. Perkelahian mereka berdua pun tak terelakkan lagi. Mereka berdua pun berniat untuk saling membunuh satu sama lain.
Pertarungan mereka disaksikan oleh para VIP dan salah satu dari mereka berusaha untuk memenangkan game tersebut. Dan terlihat Gi-hun terdesak dan ditusuk oleh Sun-woo. Namun, Gi-hun berhasil membalikan keadaan dengan membuat kakinya Sun-woo terluka dan memukuli Sun-woo hingga dia lemas tak berdaya. Dan pada akhirnya, Gi-hun pun tak tega untuk membunuh Sun-woo dan memilih untuk menghentikan permainan itu demi menyelamatkan Sun-woo dari tembakan staf game itu. Gi-hun pun ingin mengajak pulang Sun-woo karena dia masih mengakui Sun-woo sebagai sahabatnya. Namun, hal tak diinginkan Gi-hun terjadi. Hingga akhirnya pemenang game itu adalah Gi-hun, dan Gi-hun pun mendapatkan uang yang ada di celengan babi itu. Dan dia dibawa di dalam sebuah mobil dalam keadaan terikat dan tertutup matanya bersama frontman. Hingga frontman pun memberikan selamat untuk kemenangan Gi-hun. Gi-hun pun dibuang di pinggir kota dan diselamatkan oleh seseorang. Seketika, Gi-hun pun memuntahkan sebuah kartu ATM dari mulutnya. Lantas, Gi-hun pun mengecek ATM itu dan melihat uang yang banyak yang berada di ATM tersebut dengan senilai 거야? 연락한 적 없지? Gi-hun pun pulang ke rumahnya dan melihat ibunya telah meninggal dunia. Setahun kemudian, Gi-hun pun diajak ketemuan dengan kepala bank untuk menawarkan Gi-hun untuk layanan VIP. Karena semenjak Gi-hun memenangkan game itu, Gi-hun tak pernah memakai uang itu. Sebelum Gi-hun pergi meninggalkan pria itu, ia pun meminjam uang oleh pria itu dan pergi meninggalkan dirinya. Gi-hun yang merenungkan nasib didatangi oleh seorang ibu-ibu yang menawarkan bunga kepadanya. Dan sebelum kepergian ibu-ibu itu, ia memberikan bunga ke Gi-hun yang ternyata ada sebuah surat untuk Gi-hun. Menyuruhnya datang ke sebuah gedung ski lantai 7 pukul 11:30. Setelah itu, Gi-hun pun mendatangi gedung itu dan melihat seseorang yang berada di ujung ruangan yang ternyata kakek tua peserta nomor 1 yang belum mati. Sehingga Gi-hun mengetahui kalau dalang dari pembuatan game tersebut adalah kakek itu. Kakek itu pun mengajak Gi-hun untuk bermain sekali lagi demi jawaban semua pertanyaan Gi-hun yang dilemparkan ke dirinya. Mereka pun memainkan sebuah taruhan lagi. Apabila seorang tunawisma yang tergeletak di jalan itu ditolong oleh orang, Gi-hun akan menang. Jika dia tak ditolong oleh orang, Gi-hun akan kalah. Sambil menceritakan tujuan si kakek membuat game tersebut. Karena ia merasa bosan telah memiliki banyak uang, semua yang ia inginkan bisa dibelinya sehingga ke titik kebosanan. Maka dari itu sebelum kematiannya, dia membuat game itu untuk menghabiskan uangnya dan mengingat masa kecilnya dulu. Karena setelah dia memainkan game itu bersama Gi-hun, dia merasakan kesenangan saat masa kecilnya. Tak lama dari itu, Gi-hun pun memenangkan taruhannya dan kakek pun mengembuskan napas terakhirnya di waktu jam 12 pas. 당신이 졌어. 하는 것보다 더 재미있을 수가. Maka sejak dari itu, Gi-hun pun ingin menepati janjinya dengan Sae-beok untuk menjemput adiknya dan menyuruh ibunya Sun-woo merawatnya dan diberikan uang 1 koper ke ibunya Sun-woo dengan alasan ia pernah meminjam uang dari Sun-woo. 기훈아, Di stasiun, Gi-hun pun berniat berangkat ke Amerika untuk menjemput anaknya. Namun, di stasiun itu dia melihat pria yang berjas, yang pertama kali mengajaknya bermain Squid Game. Lantas ia pun mengejarnya, namun sayangnya pria itu berhasil lolos dari dirinya. Dan di akhir episode, Gi-hun menelpon nomor itu dan berniat balas dendam kepada orang-orang yang telah mempermainkan manusia.
sebagai peserta Squid Game. 너희들이 하는 짓이